Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Falah, dan insya Allah akan kita lanjutkan ya. Saya diberi amanah untuk sharing tentang masalah mukjizat penyembuhan ayat Al-Quran. Sebenarnya judul itu adalah judul buku yang saya tulis, buku dimana menjadi karya pertama saya dan menjadi rujukan bagi siapa saja yang hendak terjun dalam bidang ar-ruqyatus syar'iyyah ya, pengobatan Al-Quran, wabil khusus di bidang ruqyah syar'iyyah. Nah, awal mulanya buku ini memang tipis, hanya 103 halaman, kemudian saya revisi menjadi 500 sekian halaman, yang itu semuanya kiat-kiat praktis ya, tentang tata cara meruqyah orang lain dan bagaimana supaya mendapatkan keberkahan serta rahmat Allah melalui Al-Quran yang kita baca. Dan melalui buku ini pula ya, saya perkenalkan bahwa yang paling penting dalam dunia pengobatan adalah pasca pengobatan itu sendiri, wabil khusus ketika ruqyah syar'iyyah ya, ketika sedang meruqyah mungkin jinnya pergi, tapi setelahnya balik lagi. Kenapa demikian? Ya, karena yang terpenting justru adalah pasca ruqyah. Apakah orang itu betul-betul mau hijrah secara total, dia berislam secara kafah atau tidak? Ya, karena ini bisa dibilang adalah pertempuran abadi antara kita selaku anak cucu Adam dengan para syaitan, tentara-tentara iblis laknatullah alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mungkin kita akan mengerucutkan secara langsung ya tentang apa yang dimaksud dengan ruqyah sebelum nanti kita bahas beberapa penyakit-penyakit yang dijelaskan dalam Al-Quran ya. Saya akan jelaskan dulu apa itu ruqyah. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah sering mendengar ya kata ruqyah, dan mungkin sudah terbesit di dalam pikiran dan benak bapak ibu sekalian bahwa ruqyah itu cenderung kepada kesurupan, santet, tenung, teluh, pelet, gendam dan lain sebagainya. Pokoknya horor ya. Apakah ruqyah memang demikian adanya ya? Kita mesti kenalan dulu apa definisi dari ruqyah. Secara bahasa, ruqyah artinya adalah jampi-jampi, al-audah. Al-audah adalah jampi-jampi atau mantra ya. Kemudian guru kami Syekh Dr. Sa'ad Syahid Ahmad Abduh hafizahullah ta'ala mengumpulkan beberapa pendapat-pendapat ulama yang mendefinisikan arti kata ruqyah. Beliau menyimpulkan bahwasanya ruqyah adalah kalimatun masyru'atun ya, tuqalu ala sabilid du'a ya, kalimat yang dibolehkan secara syariat, yang dibacakan dengan cara berdoa ya, fi hadratil marid, di hadapan orang yang sakit ya, roja asyifa, untuk mengharapkan kesembuhan. Jadi nggak ada ceritanya meruqyah supaya auranya itu bersinar-sinar. Saat saya belum dapat jodoh, ruqyah dong. Wah, itu keliru sebenarnya. Barang saya hilang, tolong diruqyah. Barangnya hilang, bagaimana kita ruqyahnya? Karena ruqyah itu adalah suatu untaian kalimat doa ya, suatu doa yang dibacakan langsung di hadapan orang yang sakit untuk mengharapkan kesembuhan. Jadi pada prinsipnya tidak ada yang namanya ruqyah jarak jauh, itu tidak ada ya. Karena yang namanya ruqyah harus hadap-hadapan, itu yang disebut ruqyah. Kalau jarak jauh, apakah berarti tidak boleh kita mendoakan dari jarak jauh? Boleh saja, tapi itu tidak disebut sebagai ruqyah, hanya saja sebagai ilaj,
sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Barra Usamah bin Yasin Al-Ma'ani di tahun 2017 silam. Ya, kalau misal kita bacakan secara darurat menggunakan video call atau telepon, boleh saja, tapi itu tidak disebut sebagai ruqyah, hanya sebagai ilaj, pengobatan. Nah, mungkin menjadi polemik di antara masyarakat sekalian, kenapa kok meruqyah? Kenapa harus diruqyah? Bukankah meminta ruqyah itu dilarang dalam agama kita? Memang hukum ruqyah awalnya terlarang. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Al-Imam An-Nasai, Imam Ahmad, demikian juga Imam Muslim meriwayatkan awal mula ruqyah itu dilarang. Ini dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ketika itu istrinya beliau itu matanya dicolok setan sehingga membengkak dan terus menerus keluar airnya. Akhirnya datang ke pendeta atau rahib Ahlul Kitab, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, untuk dijampi. Sekali dua kali tidak ketahuan, akhirnya ketahuan sama Abdullah bin Mas'ud. Ditegurlah istrinya, jangan lagi minta ruqyah, karena aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sungguh yang namanya ruqyah atau jambi-jambi, tamaim itu apa? Jimat yang digantungkan. Episode kemarin di YouTube saya, ya sudah subscribe mungkin ya, itu sudah menayangkan unboxing tamaim, unboxing jimat. Nah, biasanya unboxing HP atau apa, saya unboxingnya jimat. Kita kupas satu persatu pelecehan ayat Quran di situ. Nah, itu yang dimaksud tamaim, nanti lihat aja di YouTube saya. Itu yang ditempelkan biasanya di pintu-pintu. Kemudian kalau pernah lihat film-film 90-an, pendekar-pendekar itu juga pakai tamaim. Ya, yang biasanya warnanya hitam, kotak itu. Nah, itu tamaim. Kemudian tiwalah ini ilmu pelet. Ilmu pelet di Indonesia banyak. Dari mulai ajian Semar Mesem, ajian Kunjali, ajian Jaran Goyang, itu semuanya syirik. Itu syirik. Kata Nabi SAW, kalau sudah dikatakan syirik, hukumnya apa? Ya haram, mana ada syirik yang halal. Ya. Nah, dua ini tidak mendapatkan taksis dari Nabi, tidak mendapatkan pengkhususan hukum langsung dari Nabi, itu tidak ada. Hanya ruqyah saja yang mendapatkan pengkhususan hukum dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu, kemudian juga dari keluarga Amr bin Hazm radhiyallahu anhu majma'in, itu datang kepada Nabi karena tahu. Jadi begini, Auf bin Malik dan keluarganya Amr bin Hazm ini punya jambi-jambi turunan dari nenek moyangnya, yang mana kabilah mereka, klan mereka itu ketika ada orang yang kena sengatan hewan berbisa atau kena racun, ya, itu selalu membacakan jambi-jambi itu karena sangat bermanfaat. Auf bin Malik datang ke Nabi. Beliau berkata kepada Nabi, kunna narqi fil jahiliyati wa kaifa tara fi dzalika ya Rasulullah. Kami semasa jahiliyah itu sukanya meruqyah. Maka gimana pandanganmu wahai Rasul terhadap apa yang kami lakukan? Maka Rasul bersabda, "I'ridu alayya ruqakum." Tampakkan ruqyah yang biasa kalian baca. Jadi Rasul enggak langsung menghakimi enggak boleh atau langsung menghakimi boleh. Nah, tapi beliau pengen tahu dulu nih, coba ruqyah yang kamu baca biasanya bagaimana? Ditampakkan sama sahabat Auf. Kemudian kata Nabi SAW, "I'ridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Tidak mengapa kamu melakukan ruqyah, ya, tidak mengapa dalam praktek ruqyah selagi tidak ada unsur syirik di dalamnya. Ini kaidah pertama. Ya, kaidah pertama yang menjembatani ruqyah yang syirik, yang enggak boleh dengan ruqyah yang dibolehkan. Tidak ada unsur syirik. Adapun yang ada di keluarga Amr bin Hazm, ya, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa' atau falyaf'al. Barang siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan atau menyalurkan kemanfaatan untuk saudaranya, hendaklah dia melakukannya. Jadi dalam prinsip pengobatan, selagi tajribah atau eksperimen itu bermanfaat bagi saudaranya, boleh dilakukan. Akan tetapi syariat kita, ya, membatasi eksperimen itu pada dua hal. Harus sesuai tabi'i, ya, ilahi dulu, harus sesuai ilahiyah. Ada ndak dalilnya? Misal ruqyah begitu, ya. Mungkin antum berpikir, masa ya
orang dicambi-cambi penyakitnya hilang. Mungkin mustahil, nggak masuk akal. Tapi ada dalilnya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Itu dalil secara umum. Dan Syekh Tontowi di dalam kitab tafsirnya, syifa di sini bukan hanya untuk syifa untuk penyakit syubhat dan syahwat saja, melainkan syifa untuk penyakit-penyakit yang ada pada jisim manusia, pada fisik manusia. Ini ada dalilnya. Baca Quran untuk penyembuhan, baca doa untuk penyembuhan. Yang kedua, harus secara alamiah atau tabi'iyah. Misal nih, apa biasanya daun bidara untuk pengobatan gangguan jin dan sihir, itu sunnah atau enggak? Pengobatan bidara untuk gangguan jin dan sihir termasuk sunnah apa bukan? Sunnah bukan? Ikhtilaf ini. Itu bukan sunnah. Itu bukan sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu dari mana? Ya, memang itu hasil eksperimen dari salah seorang tabi'in, namanya Wahab bin Munabbih rahimahullah taala. Itu dikutip di dalam kitabnya Fathul Bari, kitabnya siapa? Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi 7 helai daun bidara hasil eksperimen dari seorang tabi'in. Kenapa? Sifatnya dingin. Adapun setan sifatnya panas. Manusia, jin itu diciptakan dari 4 unsur yang berbeda. Siapa yang pernah nonton Avatar The Legend of Aang? Air, api, angin, udara. Air, api, tanah, udara ya. Kalau salah dikoreksi. 4 elemen ini itu semua ada di dalam tubuh manusia, dan ini para pakar tibun nabawi dan pengobatan holistik pasti tahu. Ya. Jin pun juga demikian. Hanya saja jin lebih banyak, yang lebih dominan unsurnya adalah unsur api dan unsur udara. Adapun manusia yang lebih dominan adalah unsur air dan unsur tanah. Kalau ada seorang manusia unsur api dan anginnya lebih banyak, kebanyakannya satu frekuensi sama setan, sama jin. Lihat aja orang yang kena jin itu terombang ambing, gak punya pendirian, was-was, hawanya pengen berantem mulu, ya kan? Api, panas. Makanya Wahab bin Munabbih itu bereksperimen ya, menggunakan 7 helai daun bidara. Di antaranya pertama memang disebutkan dalam Al-Quran surat Waqiah. Yang kedua, sifat karakter dari daun bidara ini apa? Dingin dan mendinginkan. Di Indonesia banyak. Kalau misal nggak menemukan daun bidara, bisa pakai daun dadap serep. Tahu dadap serep? Apa sih bahasa sininya? Daun dadap itu yang di sawah banyak. Kalau belum tahu, tonton video saya. Itu ada itu caranya itu. Ya. Kemudian bisa juga pakai daun kelor, karena daun kelor itu sifatnya juga membuang racun, dia bisa mendetoks. Bisa juga dengan apa contohnya? Apa itu yang biasa dulu mbah-mbah itu pakai untuk bangle, telingo bangle, tahu? Yang Jawa, di sini pun sebenarnya juga itu menyeluruh, bukan hanya Jawa aja, menyeluruh telingo bangle. Itu untuk orang yang kena sihir sampai perutnya busung. Pernah nemukan enggak? Sampai perutnya membusung. Saya pernah nangani orang di Depok, perutnya busung, kena sihir. Saya pakai telingo bangle, diruqyah. Alhamdulillah sembuh, kempes langsung perutnya. Itu kalau kembungnya angin, bukan lendir. Kalau lendir beda lagi. Kalau angin dia melepaskan. Kenapa? Karena sifat dari itu tanaman itu sifatnya karminatif, melepaskan angin-angin yang ngendap di tubuh. Nah, ini bisa kita padukan. Nah, sekali lagi berdasarkan dari hadisnya keluarga Amr bin Hazm yang tanya kepada Nabi, siapa di antara kalian yang bisa menyalurkan kemanfaatan bagi saudaranya, hendaklah melakukannya. Itu harus dilandasi pada 2 unsur, ilahiyah dan tabi'iyah. Ilahiyah harus ada dalilnya, tabi'iyah bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini dalam prinsip pengobatan kita. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan dari sisi ilahiyah, harus ilmiah,
Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan dari sisi ilmiah, harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dua-duanya, nah ini pengobatan apa? Halawiyah, pengobatan dukuniah itu, yang menggunakan telur dikosok-kosok, sek-sek terus keluar paku, keluar jarum. Kenapa nggak sekilo aja bisa dijual lagi? Ya, menggunakan apa itu? Batu biasanya. Nah, dipercayai batu itu memiliki manfaat-manfaat tertentu. Kemarin kita bongkar sama Mas pesulap merah itu, Mas Marcel. Alhamdulillah banyak terbongkar kedok-kedok mereka. Ini mesti dipahami, karena hukum ruqyah itu tadinya terlarang, maka ya harus dijaga keasliannya dan kemurniannya. Kemudian para ulama, ya kembali lagi ke masalah ruqyah, para ulama itu telah menjelaskan, ya, telah berijma, ruqyah dibolehkan selain nggak boleh ada unsur syirik, seenggaknya ada 3 syarat yang harus mencakup di dalamnya. Pertama, an yakuna bi kalamillahi ta'ala au bi asma'ihil husna au bi sifatihil ula, harus menggunakan kalamullah yakni Al-Qur'an, nama-nama Allah yang baik, asmaul husna, dan sifat-sifat Allah yang mulia. Yang kedua, an yakuna bi kalamil arabi au bima yu'rafu ma'nahu min ghairi, harus menggunakan bahasa Arab atau bahasa yang difahami maknanya oleh orang lain. Ya, misal ruqyah pakai bahasa Sunda boleh enggak? Boleh aja. Bahasa Betawi boleh, bahasa Jawa boleh. Ya, boleh. Dengan lafadz yang mungkin kita sampaikan dengan apa? Ketulusan niat hati kita. Boleh saja. Asal jangan jadi mantra tertentu, niat ingsun bla bla bla, jangan. Ya. Yang ketiga, an yu'taqada, harus diyakini, anna ruqyata la tu'atsiru bidzatiha, ruqyah itu tidak memberikan dampak apa-apa dengan zatnya, bal bidzatillahi ta'ala, dia itu memberikan efek dengan izin atau zat dari Allah jalla jalaluhu, bukan karena dirinya sendiri. Percaya sama ruqyah, oh ayat ini paling ampuh, ayat untuk menghanguskan jutaan jin. Mana ada kayak begitu. Satu orang membaca ayat kursi dengan orang yang lain, kalau kualitas ketauhidannya nggak sama, ya nggak sama juga pengaruh. Paham? Begitu juga sebaliknya, anak kecil kalau dia yakin, dia baca Al-Fatihah saja, ya, seorang anak-anak yang belum balik itu bisa berpengaruh dengan izin Allah Ta'ala. Ada videonya, saya sengaja itu saya lipatkan anak kecil yang masih Iqra 3, masih Iqra, belum Quran, masih terbata-bata, baca Fatihah, saya kuatkan hatinya, baca Al-Fatihah, sembuh ibunya. Betul-betul sembuh, jinnya kepanasan dan kabur, sampai sekarang tidak kambuhan lagi, alhamdulillah. Padahal sudah bertahun-tahun ibunya sakit. Jadi ruqyah ini adalah dakwah ilallah, bukan dakwah ila raqi. Kita dakwah menyeru untuk kembali semua kepada Allah Ta'ala, bukan kepada peruqyah. Ya, saya pergi kemana-mana untuk mendakwahkan ini, bahkan untuk nggarap buku ini, supaya banyak umat yang bisa meruqyah dirinya sendiri maupun keluarganya. Ngapain datang jauh-jauh ke Banyumas mana? Jam 3 malam saya ketok, jam 1 malam diketok-ketok, Assalamualaikum, anak saya belum dapat jodoh, rezeki saya toko saya nggak laris, gimana Ustaz, diruqyah Ustaz. Dari Ponorogo waktu itu datang jam 3 pagi, bingung saya. Ya, makanya hal-hal yang semacam itu perlu kita luruskan bersama. Oke, lanjut tadi ke masalah ruqyah ya, yang dibolehkan ada tiga syaratnya. Yang tentang 70.000 manusia, ya, 70.000 orang di kalangan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang katanya kalau yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun. Ini saya tuliskan penjelasannya itu di sini. Ya. Ini kan yang menjadi biasanya antum ragu-ragu. Wah, mau usah minta ruqyah lah.
biar masuk surga tanpa hisab dan adab. Kan di antara kriteria nggak boleh nggak minta ruqyah. Antum nggak minta ruqyah tapi pernah percaya zodiak ramalan, hilang tuh tiketnya. Nah, setiap minggunya zodiaknya apa ya, Cancer misalnya, atau apa, Gemini, Scorpio, Aquarius misalnya, dilihat kondisi kecintaannya, wes, kondisi asmara, kondisi keuangannya. Pernah percaya seperti itu, udah hangus itu tiket. Atau tatoyur yang lain, kena cicak, wah ketiban sial, ada kupu-kupu masuk, ada tamu nih bentar lagi. Nah, memang nggak pernah minta ruqyah tapi tatoyurnya jalan, ini pada baik, sama aja itu ya. Jadi mereka yang tidak minta ruqyah di sini, ini dijelaskan oleh Fadilatul Syekh bin Baz rahimahullah taala berkomentar tentang meminta ruqyah dalam hadisnya Ukasyah. Beliau mengatakan 70.000 humul ladzina istaqamu ala dinillah, 70.000 orang adalah mereka yang istiqomah pada agama Allah, wa taraku maharimallahi, dan mereka yang meninggalkan apa-apa yang Allah haramkan, wa addu ma aujaballah, dan mereka yang melanggengkan apa yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Wa min sifatihim at-tayyibati, dan di antara sifat-sifat baik mereka adamul istirqa, tidak meminta ruqyah. Walakinnal istirqa la yamna'u kaunahu min 70.000, tetapi meminta ruqyah tidak menghalangi mereka untuk masuk ke dalam golongan yang 70.000 ini. Istirqa itu tolak ruqyah, minta ruqyah. Wa idza da'atil hajatu ila hadza fala ba's, apabila ada hajat atau keperluan yang mendesak supaya seseorang itu harus minta ruqyah, maka hal itu tidak masalah. Misalnya ada ibu-ibu kena sihir, dia mendesak sekali harus diruqyah sama orang lain. Kalau tidak, anak-anaknya nggak terurus, suaminya nggak bisa kerja. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, silakan datang ke peruqyah, minta ruqyah. Insya Allah tetap masuk yang 70.000 orang itu, kalau tawakalnya sempurna, nggak pernah tatoyur dan lain-lain ya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam amara Aisyah an tastarqi, pernah menyuruh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha untuk meminta ruqyah. Wa amara umma auladi Ja'far an tastarqi li auladiha, demikian juga pernah menyuruh ibu dari anak-anaknya Ja'far untuk meminta ruqyah bagi anak-anaknya yang kena ain, kena apa, nadhrah. Fala haraj fi dzalik, maka hal itu bukanlah suatu masalah. Wa idza da'atil hajatu ila al-kay fala ba's an yaktawi, ya, lakinna tarkahu afdal idza tayassara ghairu. Demikian juga apabila ada hajat yang mendesak untuk diobati dengan sundutan besi panas, itu juga tidak masalah, tetapi meninggalkannya itu lebih afdal apabila ada pengobatan yang lebih ringan daripada harus disundut dengan besi panas. Itu kai, kalau kai aja ada rukhsah di situ, apalagi ruqyah ya, paham di sini. Dan yang dimaksud meminta ruqyah adalah meminta ruqyah dengan metode ruqyah syirkiyah yang ada unsur apa tadi, unsur kesyirikannya. Sampai di sini paham ya. Nah kemudian kenapa orang di ruqyah yang tadinya dia itu baik-baik saja kemudian jadi kesurupan? Nah siapa bilang? Kalau kebanyakan yang antum lihat di TV atau mungkin ada di channel-channel YouTube punya siapapun ya, misalnya orang di ruqyah kemudian jadi kesurupan, kira-kira apa yang error? Nah, apa yang harus diperbaiki? Sisi manusianya. Jadi bukan suatu rumusan ruqyah harus kesurupan. Wah, waliyadzubillah. Nah, kita lagi mengkampanyekan bahwa ruqyah itu bisa kita minimalisir kesurupannya. Kalaupun kesurupan bisa kita sadarkan. Kalaupun enggak, ya sudah, gimana lagi ya. Yang jelas ketika ruqyah tidak ada niat-niat untuk supaya orang yang diruqyah itu kesurupan, tidak ada sama sekali ya. Jadi kadang-kadang masyarakat kita itu kalau diruqyah kalau tidak kesurupan, seakan-akan ruqyahnya tidak manjur, betul enggak?
Makanya kadang-kadang insecure, wah aku rukyah kok nggak reaksi ya. Aku rukyah orang lain, orang itu kok nggak ada reaksi. Nggak harus reaksi zahir, nggak harus ada reaksi secara zahir. Ini kesalahan memahami rukyah yang mesti kita luruskan. Ya, di rukyah harus kesurupan, harus muntah. Kalau tidak muntah sokok mulutnya sampai muntah. Lah ada kayak begitu. Saya pernah nemuin. Kok tidak muntah sokok pakai batang bidara. La haula wala quwwata illa billah. Itu kalau perukyahnya saya sokok sama muntah juga tuh. Iya, mulut disokok siapa muntah kan. Makanya kalau rukyah itu nggak pasti harus ada yang namanya kesurupan. Jadi nggak ada yang namanya rukyah paling hebat tuh, nggak ada. Wong kita sama-sama berdoa sama Allah Taala. Mungkin hanya beda keilmuan, ya, lebih pemahamannya sampai mana begitu. Tapi kalau hebat mana, ya nggak ada yang paling hebat di situ. Kalau tolak ukurnya rukyah itu harus kesurupan, mohon maaf, yang hebat bukan perukyah, pasiennya hebat. Betul nggak? Iya. Coba kalau maaf ini perukyah yang paling top siapa misalnya? Ya siapalah contohnya ya. Misal guru saya begitu, Fadilatul Syekh Wahid Abdul Salam Bali, suruh ngerukyah orang yang reaksinya diem baik, di rukyah diem aja, pelangap pelongo begitu. Ya kelihatan bagi orang-orang yang nggak paham, wah rukyahnya tidak manjur. Padahal bukan kayak gitu kaidahnya. Ya, ndak harus ada kesurupan, ndak harus diislamkan dulu jinnya, ngapain? Ya, boleh ya. Kita mengislamkan jin, kita mendakwai mereka, itu adalah perbuatan yang mulia, yang bagus, yang dianjurkan pula oleh para ulama. Ya, kita bercakap sama mereka untuk diislamkan, untuk didakwahi supaya tidak mendekam di tubuh seseorang, itu afdal, itu bagus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menjelaskan hal itu baik. Ya, didahulukan tidak masalah itu kalau misal seperti itu. Akan tetapi saya lebih memilih membatasi diri untuk ngobrol sama jin lama-lama. Resek mereka itu, suka drama, baperan pula, malesin ya. Oleh karenanya kadang-kadang ketika dirukyah itu reaksi-reaksi yang ada kita bisa perhatikan ya. Kalau misal sendawa, bahkan kemarin kita merukyah reaksinya bersin, alhamdulillah, itu reaksi bagus, bersin, keluar lewat bersin. Sama persis waktu saya di Kairo, saya nangani orang akhwat dari Malaysia, itu ketika selesai dirukyah bersin sembuh, masya Allah. Nah, demikian juga kemarin bersin sembuh juga. Kenapa? Setan tidak suka bersin. Yang suka bersin siapa? Allah. Innallaha yuhibbul 'udhas wa yakrahu tatha'uba. Allah suka bersin tapi kurang menyukai tatha'ub. Tatha'ub itu apa? Nguap. Wah. Paling kalau nguapnya nggak ditutup, setan masuk. Idza tatha'ubu minasyaiton. Idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'a. Menguap bagian dari setan, bagian dari perbuatan setan. Apabila salah seorang di antara kalian nguap, tahan sebisa mungkin. Ya. Fa inna ahadakum idza qala dhahika syaitan. Kalau salah seorang di antara kalian nguap sampai bunyi, wah, kayak singa tuh, kayak reog. Ya, itu setan akan tertawa terbahak-bahak. Hadis lain mengatakan, idza tathaba ahadukum falyumsik ala fihi biyadi fa inna syaitana yadkhul. Apabila salah seorang di antara kalian menguap, tutup mulutnya dengan tangannya, karena saat itu setan bisa masuk. Jadi perlawanannya bersin ya, itu bisa dengan pengeluaran. Allah keluarkan setan yang ada di sini, mungkin di rongga hidungnya, di khaisum, dikeluarkan lewat bersin atau lewat keringat juga bisa, karena tubuh kita ini kan banyak pori-pori, mereka bisa nempel dari arah manapun, bisa masuk dari arah manapun melalui air seni, air pipis, dengan BAB bisa juga. Tapi mohon maaf, nggak langsung BAB di tempat. Saya pernah ngerukyah orang Semarang waktu itu, seorang pemuda yang kata ustadz di situ kalau dirukyah itu sampai dipegangi orang 5. Ya udah, mau gimana lagi, saya waktu itu sendiri, nggak ada orang. Akhirnya saya rukyah biasa, sederhana saja. Qadarullah waktu itu juga sudah dijemput. Akhirnya ngerukyah paling 5 menit aja, 5 menit kurang lah. Bacakan selesai,
Pulang ibunya ngubungi saya, ini kenapa anakku Ustaz diare mencret-mencret 3 hari sampai mohon maaf. Di antara pengeluarannya itu terkadang, maaf ini agak corok, itu di fesesnya berlendir. Alhamdulillah itu keluar. Padahal kita ngerukyah juga sederhana, nggak sampai frontal, nggak ngamuk-ngamuk kayak Naruto kesurupan Kyuubi, ya. Keluar itu anunya, apa namanya, khodamnya itu, paham ya? Ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu harus ada reaksi frontal untuk antum itu meyakini bahwasanya Quran itu syifa. Jadi ada metodologi lama dalam prinsip ruqyah, ada yang baru. Yang lama itu seperti yang diajarkan Syekh Wahid di dalam kitab Wiqayatul Insan. Jadi antara pengobatan dan diagnosa dijadikan satu. Untuk mendiagnosa ada atau tidaknya jin, ruqyah dulu. Kalau kesurupan ada reaksi-reaksi aneh-aneh, berarti ada jinnya. Itu lama. Yang baru yang dicetuskan oleh Syekh Dr. Sa'ad Said Ahmad Abdul Hafidhullah, beliau juga guru saya, guru kami semua. Nggak perlu harus ada reaksi kesurupan. Bahkan orang yang kena sihir pun belum tentu dia kesurupan atau ada reaksi-reaksi frontal ketika diruqyah. Ya, belum tentu dia ada reaksi frontal. Nah, terus tahu dari mana kalau dia ada sihir? Data dong. Sebelum itu kan kita mencatat dulu apa yang dia rasakan, dilihat dulu kondisi kesehatannya, ya. Kalau memang sudah fix itu sihir, ya sudah. Kalau di ruqyah tidak ada reaksi, mafi muskilah. Kan kita tidak pernah tahu sihir itu diluluhkan Allah dengan cara apa. Masuknya juga gaib. Quran yang kita baca adalah gaib dari Allah yang maha gaib. Reaksinya pun juga secara gaib. Kita tidak tahu, tidak diberi pengetahuan untuk itu. Ya kecuali memang hamba-hamba Allah yang mungkin terpilih untuk ditunjukkan kebesaran Allah Ta'ala, ditampakkan sekalian. Pernah ada itu sihir keluar dari kulitnya itu kutu anjing, beberapa itu. Karena dia itu apa namanya ini, tubuhnya kaku, panas, gatel itu. Ketika diruqyah selesai keluar kutu-kutu anjing itu. Tahu kutu anjing? Searching di Google nanti. Ya. Keluar itu dipitesi. Udah habis itu apa? Sembuh seperti sedia kala. Disihir. Enggak ada reaksi frontal. Contoh lain apa ya? Banyak ya sebenarnya. Banyak yang dibikin lumpuh misalnya. Ada yang frontal, ada yang enggak. Tapi dengan izin Allah, dengan ruqyah, keyakinan kita yang kuat, Quran ini betul-betul syifa, penyembuh, Allah pasti sembuhkan. Bukan kita yang menyembuhkan, tapi siapa? Allah Ta'ala. Berbekal dengan keyakinan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Kami telah turunkan Al-Quran itu sesuatu yang di dalamnya menjadi syifa, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang mengimaninya, dan tidak bertambah bagi orang-orang yang syirik kecuali bagi orang-orang yang zalim kecuali hanya kerugian-kerugian belaka. Nah, sampai sini Pak bisa dipahami ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Kemudian ini perlu menjadi bekal bagi kita semuanya. Penyakit-penyakit yang diderita manusia itu enggak semuanya dari jin, dan ruqyah juga bukan hanya untuk jin. Al-Quran menyebutkan setidaknya ada 3 penyakit yang dialami oleh manusia. Yang pertama adalah penyakit spiritual, penyakit rohani, berupa penyakit-penyakit di dalam agama manusia. Makanya kan kita ketika berzikir pagi dan petang di surah Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dunya wal akhirah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali, ya kan? Aku minta keselamatan, kesejahteraan pada agamaku, pada duniaku, pada hartaku, pada keluargaku, ya. Jadi agama ini kadang-kadang bisa sakit, agama seseorang. Penyakitnya apa? Nah, ini penyakit-penyakit yang dalam Al-Quran disebut sebagai penyakit syubhat. Kemunafikan, kecenderungan pada perbuatan-perbuatan maksiat, kecenderungan pada perbuatan-perbuatan syirik, ya, apalagi hasad, iri, dengki dan lain sebagainya, banyak, ya. Dan Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah di ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka ada penyakit-penyakit, Allah tambah lagi penyakitnya.
bagi orang-orang yang kafir itu, yang ingkar pada Allah Ta'ala. Yang kedua, penyakit kejiwaan yang mungkin secara ilmu psikologi itu bisa dibaca, apa yang lagi terkenal, bipolar, skizofrenia, narcissistic personality disorder, dispersonality, obsessive compulsive disorder, dan lain sebagainya, termasuk penyakit kejiwaan. Penyakit jiwa. Saya bedakan antara spiritual, agama, dan juga jiwa. Penyakit kejiwaan akar mulanya adalah dari syahwat. Syahwat. Seperti Allah firmankan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Al-Ahzab, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa'. Wa istri-istri Nabi, kalian itu bukan seperti wanita-wanita pada umumnya. Ini taqaitunna fala taqda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradu wa qulna qawlan ma'rufa. Jika kamu bertakwa, jangan kamu tunduk dalam berbicara. Maksudnya suaranya jangan dibuat mendayu-dayu, tegas. Kalau orang kita bilang ya seperlunya, bukan judes, bukan, tapi tegas, bukan yang bermanja-manja kalau ngomong sama orang lain. Kenapa? Khawatirnya ada orang yang punya penyakit dalam hati, dia punya keinginan yang aneh-aneh, dia membayangkan yang aneh-aneh. Wa qulna qawlan ma'rufa, ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Maksud dari kalimat fayatmu alladhi fi qalbihi marad, berkeinginanlah orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Itu dijelaskan di dalam tafsir Al-Baghawi. Maksudnya adalah fujurun wa syahwah, kekejian, tindakan keji dan syahwat atau zina. Wa qila nifaq, demikian juga nifaq atau kemunafikan. Wal ma'na la taqulna qawlan yajidu munafiqun aw fajirun bihi sabilan ila tama'i fi kunna. Jangan kamu berkata perkataan yang orang munafik dan orang keji itu mendapati celah sehingga mereka itu berhasrat kepada kalian, pada istri-istri Nabi. Maksudnya seperti itu. Wal mar'atu mandubatun ilal ghilzati fil maqalati idza khatabatil ajaniba liqatmil atma. Perempuan-perempuan itu dianjurkan berkata yang padat, ringkas saat berbicara dengan lawan jenis yang non mahram untuk memutus hasrat syahwat. Kita tahu di zaman sekarang telah banyak sekali beraneka ragam penyakit-penyakit penyimpangan seksual. Ada di antaranya orang punya kelainan itu sebenarnya fetish. Akhwat, lihat kaos kaki akhwat dia sudah bernafsu. Bahkan maaf, melihat akhwat yang sudah tertutup rapat pun bercadar, ada yang dia itu senang. Makanya Islam itu sudah jelaskan dari awal untuk menutup celah-celah itu. Dan penyakit-penyakit kejiwaan ini jelas awal mulanya siapa yang membisikkan? Setan. Manusia punya korin semua tanpa terkecuali. Korin-korin dari bangsa jin yang mereka itu dinamakan sebagai syaitan. Nah, apakah bisa diruqyah? Bisa, tapi harus ada bimbingan-bimbingan secara psikis, ada pendekatan-pendekatan persuasif kepada mereka. Kemudian ada penyakit-penyakit jasmani. Nah, ini penjelasannya panjang lebar. Yang jelas penyakit jasmani juga dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di antaranya di dalam surat Yusuf ayat 84 sampai 85. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyaddat 'ainahu minal huzni fa huwa kadhim. Dan Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf, sampai kedua matanya itu menjadi putih karena kesedihan. Dan dia, Nabi Yakub adalah termasuk orang-orang yang menahan amarahnya. Qalu tallahi tadhkuru Yusuf hatta takuna harada aw takuna minal halikin. Anak-anaknya berkata, demi Allah, engkau senantiasa mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit yang berat atau termasuk orang-orang yang binasa. Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya mengatakan, wal asafu syiddatul husni ala ma fat. Al-asaf dalam ayat tersebut adalah kesedihan yang amat sangat karena kehilangan sesuatu.
Adapun al-harad, ya, wa aslul haradi al-fasadu fil jismi awil aqli minal husni awil isqi awil haram. Adapun al-harad asalnya adalah kerusakan pada fisik, pada akal karena kesedihan, cinta, buta, dan juga penyakit tua. Nah, ini menunjukkan Quran juga sudah menjelaskan adanya penyakit-penyakit fisik yang juga pengobatannya juga dari fisik. Quran juga menjelaskan bahwa dalam terapi untuk menghilangkan penyakit-penyakit manusia bukan hanya dengan ruqyah saja. Di antaranya ada tiga prinsip utama dalam Tibbun Nabawi, ya, yang dijelaskan dalam ayat-ayat yang berbeda. Pertama adalah hifdzus shihah, menjaga kesehatan, ya, menjaga kesehatan, ya, seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 184 dan juga 185. Nah, apabila kalian sakit atau dalam keadaan safar, boleh untuk tidak berpuasa Ramadan, ya. Kemudian yang kedua, al-hamiyatu 'anil mu'di, menjaga dari perkara-perkara buruk yang dapat menyebabkan timbulnya penyakit lebih parah. Ini seperti yang Allah firmankan di juz 6 surat Al-Maidah ayat 6. Kalau lagi sakit disuruh bertayamum supaya tidak terpapar patogen-patogen luar yang membuat kondisi tubuh itu semakin dingin dan semakin parah penyakitnya. Yang ketiga, al-istifragh, ya, an mawadil fasidah, detox atau pengeluaran unsur-unsur yang rusak yang ada di dalam tubuh manusia. Ini seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Ketika orang berihram, ya, ada penyakit di kepalanya, maka boleh dicukur, tapi ada dendanya. Dicukur untuk apa? Supaya uap-uap yang ngendap di dalam pori-pori kepala itu keluar. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau At-Tibb an-Nabawi, ini adalah sebuah kiasan. Kalau uap yang mengendap yang bikin kepala itu sakit, ya, itu harus dikeluarkan dengan mencukur rambut orang yang masih berihram. Maka ini adalah kiasan untuk berbagai macam unsur-unsur yang merusak yang ada di dalam tubuh manusia juga harus dikeluarkan. Darah, air seni, kotoran, muntahan, apalagi dan lain sebagainya, ada banyak. Termasuk di dalamnya buhul sihir yang media sihir yang dimasukkan, dilarutkan melalui minuman dan makanan, jin yang mengendap di dalam aliran darah manusia yang senantiasa mengganggu manusia. Jin di sini maksudnya khodam, ya, bukan qarin. Itu harus dikeluarkan. Ya, jadi unsurnya itu 3. Harus dijaga kesehatannya, dijaga dari sesuatu yang bisa membuat makin sakit, makin parah penyakitnya, dan dikeluarkan unsur-unsur penyakitnya. Ini di sini ada sholat suruk, ya. Sudah suruk belum? Jam berapa? Berapa menit lagi? Oke, baik. Nah, ada yang mau bertanya dulu mungkin? Baik, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan ada seorang yang mengaku dia bisa mengobati atau bisa mengusir dia, tetapi pada sehariannya ibadah mahdohnya saja tidak bagus. Itu bagaimana parameternya untuk kita mengetahui apakah seorang itu betul-betul bisa mengusir dia atau hanya mungkin dia punya ilmu yang lain. Baik. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Pertanyaan bagus sekali. Pertama tentang makanan yang dicampur media-media sihir. Nah, ini makanan yang dicampur sihir kadang-kadang bisa dikirim orang lain untuk menyelakai manusia, tapi kadang-kadang manusianya yang minta supaya dipraktekkan sihir. Contohnya, minum air rajah. Minum, katanya buat penjagaan biar kebal. Rajahan itu
nggak murni ayat Quran, ada tilasmun, ada wafak dan lain sebagainya, ya kenalah itu, terbuka segelnya terbuka apa? Portal-portal gaibnya itu, sehingga bisa nyerap jin-jin yang ada di sekitar-sekitarnya. Adapun kalau misal disantet orang lain misal tanpa sepengetahuan kita, apakah bisa dengan membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim? Bisa dengan izin Allah taala, bisa banget. Akan tetapi kalau memang sudah terlanjur dan dia sudah terlanjur sakit, maka pengobatannya itu bisa dengan dua macam, yakni dengan susu sapi yang dicampur dengan madu. Tadi saya lupa bahwa pengobatan Quran ini mencakup dua hal, pengobatan langit dan pengobatan bumi. Ya, secara garis besar tadi sudah saya sampaikan, tapi Rasulullah SAW pernah bersabda, alaikum bisifa'aini al-asalu wal Quran. Hendaklah kalian itu berobat dengan dua penyembuh, al-asal, madu, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu fihi shifa'un linnas. Ya, surat An-Nahl di juz 14 ayat 60 berapa itu? 60 sekian itu, 69 ya. 69. Allah katakan madu itu sebagai syifa. Quran pun juga sebagai syifa. Kata Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, kata syifa ini bukan muhtamal, bukan pasti sembuh, kadang nggak menyembuhkan atau ada efek samping, pasti sembuhnya. Ya, pasti sembuhnya kalau sudah dikatakan syifa. Nah, pakai madu tadi, ulangi lagi saya, pakai madu dan susu, kemudian bacakan Al-Quran, minum. Ayat apa yang dibaca? Nah, para ulama berijtihad, ayat-ayat untuk sihir biasanya ayat-ayat yang di dalamnya juga ada disebutkan tentang sihir. Contohnya surat Yunus ayat 81-82. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh innallaha sayubtiluh, itu diulangi 3 kali boleh, 7 kali boleh ya, ketika baca innallaha sayubtiluh ya, sampai akhir ayat di ayat 83-nya. Kemudian nanti diminumkan, atau di permulaan juz 19 surat Al-Furqan ayat 23, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Itu dibacakan berulang kali, kemudian nanti diminum ya. Itu mungkin yang kedua, tentang parameter gimana caranya kita membedakan ini orang bisa ngusir jin dengan ruqyah syar'iyyah atau mungkin ilmu-ilmu syaitani. Imam Syafi'i jelas ya kaidah dari beliau, idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma' aw yatiru fil hawa fala taghtarru bihi. Ya, kalau kamu melihat ada laki-laki yang berjalan di atas air, berjalan terbang di udara, janganlah kamu tertipu dengan kemampuannya ya, sampai kamu tahu posisinya atau sikapnya terhadap apa yang disampaikan Allah dalam Quran dan apa yang disampaikan Rasulullah di dalam sunnah-sunnahnya. Jadi kita tahu kalau misalnya dia ibadah mahdohnya, misal sholat wajibnya aja masih bolong-bolong, ya sudah, khawatirnya dibantu setan. Oh, dia wali nggak perlu sholat, wali ya sholat, wali sholat. Kalau misalnya ada misal wali yang tidak sholat, ya tidak mungkin ada gitu ya. Nah, wali itu kudu sholat, kan syarat wali jelas, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah para waliullah itu nggak akan pernah sedih dan tidak akan pernah takut. Apa kriterianya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, mereka yang beriman pada Allah dan bertakwa. Gimana mungkin dia beriman dan bertakwa kalau ibadah mahdohnya aja nggak jalan? Ini nggak usah katakan, oh, mungkin dia punya ibadah rahasia, enak baik. Kita hukumi yang zahir, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghukumi yang zahir. Adapun yang batin urusannya, suruh siapa yang diperlihatkan yang jelek. Ya netaplah hukum syariat untuk dia. Fahim di sini ya. Baik. Sudah suruh belum? Belum. Nah, lanjut lagi sampai yang mau nanya. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, itu dia. Ini saya tulis juga di sini. Halaman berapa? Penyakit kemalasan. Doa sama Allah. Ketika zikir pagi dan petang kan ada.
di awal mula. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum wa khaira ma ba'da wa a'udzu bika min syarri hadzal yaum wa syarri ma ba'da. Allahumma inni a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Nah, itu sudah pertama kali. Ya Allah, lindungilah aku dari penyakit malas. Tapi kenapa bisa malas? Ini kan termasuk penyakit-penyakit spiritual pada iman dan Islam. Jadi di sini apa kemalasan gitu ya. Kemalasan adalah salah satu, khususnya dalam sholat. Kemalasan dalam sholat itu termasuk bagian dari ciri-ciri apa munafikin yang Allah firmankan dalam surat Nisa ayat 142. Nah, kenapa bisa ada celah-celah seperti itu? Banyak sebabnya. Di antaranya ya karena mata yang nggak terjaga. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah beliau mengatakan al-ainu mir'atul qalb. Mata itu cerminannya hati. Idza ghaddal 'abdu basarahu ghaddal qalbu syahwatahu iradatah. Kalau seorang hamba menundukkan pandangannya, maka hatinya akan menundukkan syahwat dan juga ambisinya. Wa idza atlaqal 'abdu basarahu atlaqal qalbu syahwatahu wa iradatah. Tapi kalau mata hamba itu tidak ditahan buat celalatan, maka hatinya akan melepaskan panah-panah syahwat dan juga ambisi buruknya. Nah, syahwat yang terlepas ya tentu akan menjadikan hati lemah dan terselimuti kelalaian. Ya. Sedangkan kata Rasulullah SAW, kekuatan pada jiwa raga manusia terletak pada apanya? Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Ada segumpal daging, kalau ini baik seluruhnya, kalau rusak seluruhnya. Gumpalan dagingnya apa? Al-qalb. Qalb itu jantung hati, jantung hatiku. Wah, itu jantung manusia. Demikian juga Samit bin Al-Jalan, beliau mengatakan innallaha azza wa jalla ja'ala quwwatal mu'min laisa fi a'dha'i. Ya. Innallaha azza wa jalla ja'ala quwwatal mu'min fi qalbi. Allah taala meletakkan kekuatan seorang yang beriman itu ada pada hatinya, pada jantungnya, qalb itu ya. Walam yaj'alha fi a'dha'i, tidak menjadikan kekuatannya itu pada anggota tubuhnya. Ala tarawna anna asy-syaikha yakunu dha'ifan yasumu al-hawajir wa yaqumu al-lail. Apa kamu enggak lihat ada seorang tua renta yang sudah lemah bisa puasa di siang hari dan bangun malam? Wasyabu yu'jizu an dzalik. Adapun pemuda-pemuda yang masih gagah susah untuk puasa, susah untuk bangun malam. Fudail bin Iyad berkata dalam qaulnya yang masyhur, "Idza lam taqdir ala qiyamil laili wa siyamin nahari wa siyamin nahar fa'lam annaka mahrumun wa qad kathurat khati'atuk." Jika kamu itu tidak mampu untuk melaksanakan qiyamul lail dan puasa di siang hari, maka ketahuilah bahwasanya kamu itu dihalangi karena banyaknya kamu berbuat dosa. Ya. Demikian juga Al-Imam Ibnu Jauzi dalam kitabnya di dalam Sayyidul Khatir, beliau mengatakan waqad qala ba'dul hukama, orang-orang bijak itu mengatakan al-ma'siyatu ba'dal ma'siyati iqabul ma'siyati. Kemaksiatan yang dikerjakan setelah kemaksiatan adalah balasan dari kemaksiatan. Wal hasanatu ba'dal hasanati thawabul hasanah. Demikian juga perbuatan baik yang dikerjakan setelah perbuatan baik adalah pahala dari perbuatan baik itu. Ya. Wa rubbama kana al-iqabul 'ajilu ma'nawiyan. Kadang-kadang siksaan Allah itu dipercepat olehnya secara maknawi, nggak terlihat secara makna. Allah kasih isyarat tapi kadang manusianya bebal. Kama qala ba'dul ahbari bani Israil, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian rahib-rahib Bani Israel, ya Rabb, wahai Tuhanku, kam asika wala tu'aqibuni, berapa banyak aku bermaksiat kepadamu tapi engkau tidak menghukumku. Maka dikatakan kepadanya, kam u'aqibuka wa anta la tadri, betapa banyak aku telah menyiksamu sedangkan engkau tidak mengetahuinya.
Alaysa qad haramtuka halawata munajati, bukankah aku telah menghalangimu untuk meraih manisnya dalam bermunajat kepadaku, manisnya berdua-duaan kepada Allah Ta'ala. Itu kan siksaan. Jadi kalau ada orang datang, aku kok kalau doa nggak khusyuk ya, malas ya, cek dulu dosa apa yang kamu lakukan dan belum ditobati. Ini nasihat untuk diri saya sendiri, kemudian untuk anda sekalian yang dengar, cek, tobati, sujud diperlama, khususnya di sujud terakhir, Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Atau boleh pakai bahasa Indonesia, ampuni aku ya Allah, tapi jangan dilafatkan, batal salatnya kalau dilafatkan, cukup dalam hati. Paham di sini? Nah, jadi nggak perlu datang ke peruqyah, bertobatlah sama Allah, minta untuk dibukakan basirahnya, dibuka mata hati, mata batinnya. Wah, bisa lihat jin dong. Wah, ini cetek sekali pemahamannya itu. Mata batin untuk lihat jin. Udah bosan lihat manusia ya, manusia banyak yang cakep-cakep, ngapain lihat jin ya. Mata batin itu dibukakan Allah Ta'ala untuk melihat kesalahan-kesalahan diri kita. Makanya dalam surat Araf dikatakan, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Sungguh orang-orang yang bertakwa kalau diganggu sama setan, dia akan eling, ingat sama Allah Ta'ala, fa idza hum mubsirun, maka tiba-tiba dia akan mubsir. Mubsir di sini maksudnya adalah dibukakan basirahnya untuk melihat dari celah mana setan menguasainya. Celah-celah itu ya celah-celah dosa dan kemaksiatan ya, jadi banyak-banyak evaluasi, muhasabah, banyak istighfar pada Allah Ta'ala. Ini adalah bagian-bagian dari ajaran tazkiyatun nafas atau bahasa lainnya tasawuf ya, begitu ya. Baik, barakallahu fiik. Lanjut lagi. Tafadhal. Ini sesuatu yang saat ini sedang umum terjadi. Ada orang yang pernah kena COVID itu ada gejala long COVID ya. Jadi salah satunya kan ada gejala dia susah tidur, kemudian dia sakit kepala, ada suasana hati, was-was. Ini kan sebenarnya hal-hal yang bersifat tidak penyakit fisik ya. Nah, apakah ini bisa termasuk yang bisa disembuhkan oleh ruqyah atau memang sesuatu yang gangguan juga ada jin dalam hal itu? Baik, barakallahu fiik, bagus ini pertanyaan. Nah, ini saya tuliskan juga faidah dalam ruqyah kenapa harus mengusap ya. Nah, mana ini? Nah, ini ya. Jadi dalam ruqyah, teknik dasar ruqyah yang diajarkan Nabi SAW nggak neko-neko, nggak ada sembelih jin, nggak ada apa gitu ya. Cukup dipegang atau disentuh, ditiup dan diusap. Kenapa harus mengusap? Apa faidahnya ya, dan mana dalil Rasulullah mengusap? Nah, ini untuk menjawab juga bahwa orang pesakit itu harus dibangkitkan motivasinya, harus dibangkitkan keoptimisannya ya. Wabil khusus kalau udah kena COVID tuh seakan-akan orang kena COVID itu kayak udah divonis mati, betul nggak? Ya kan, saking banyaknya berita-berita yang tersebar. Kita harus bangkitkan dulu semangatnya. Kita tidak menafikan adanya virus itu, tapi ketika orang sudah terpapar dan dia itu ngedrop secara psikis, bangkitkan. Pasti dia nggak bisa tidur pastinya, karena berpikiran, aduh besok masih hidup enggak gitu. Ya. Maka kita bangkitkan motivasinya selain dengan didoakan, dijenguk, berani nggak jenguk? Atau kalaupun enggak, ya keluarganya atau mungkin dirinya sendiri itu ngusap. Apa faedah dari mengusap? Sebentar. Dalilnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal maridu fada'a lahu. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila ada orang yang sakit datang kepada beliau, maka beliau akan mendoakannya. Wa fi riwayatin yu'awwidhu ba'dahum bimashihi yaminihi. Beliau akan membacakan doa-doa perlindungan kepada sebagian dari mereka sambil mengusap dengan tangan kanannya, dan beliau bersabda, adhibil ba'sa rabban nas wasfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Apa faedah dari usapan dalam ruqyah? Syekh Dr. Khalid bin Abdurrahman Al-Juraisi menjelaskan faedah usapan ya. Wa faidatul mashi bil yumna husulut tafaul ya, ladai kulli minar raqi wal marqi bi zawali dzalikal wajh ya.
Manfaat usapan dengan tangan kanan adalah meraih keoptimisan dari diri peruqyah dan dari orang yang diruqyah bahwa penyakit itu hilang. Jadi bersamaan dengan usapan itu ya timbul keoptimisan, penyakit itu lepas bersamaan dengan usapan yang dia usap. Boleh seperti itu? Boleh. Ini bukan visualisasi atau yang lain-lainnya. Untuk menggapai keoptimisan, at-tafaul, al-fa'lu, al-kalimatul hasanat, al-fa'lu, sugesti positif. Ini boleh. Ya, itu yang harus dibangkitkan dan bisa disembuhkan dengan ruqyah syar'iyyah. Kalau misal orang sakit ngeruqyah dirinya sendiri kan kurang semangat ya. Maka antum atau siapa saja lah ya meruqyah sambil diusapkan penyakit apapun itu, selain orang yang kena Covid ya, apapun itu yang kondisi psikisnya sudah lemah, dia sudah seakan-akan putus asa dengan penyakitnya. Inti dari hadis ini adalah bangun dulu keoptimisannya untuk sembuh dan semangat hidupnya. Apalagi mohon maaf ini, biasanya yang terganggu akhwat, masih jomblo, orang tuanya cuek, wah dia merasa berjuang sendirian, selamatkanlah dengan izin Allah Ta'ala, selamatkan ya, selamatkan, nggak perlu antum nikahi, GR sekali, carikan jodoh untuk beliau gitu ya. Kemudian bangkitkan optimisnya, karena kadang-kadang butuh sandaran, bukan hanya wanita aja, laki-laki juga demikian ya. Maka dengan meraih keoptimisan itu insya Allah penyakit-penyakit apapun akan Allah sembuhkan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Kita mungkin laksanakan sholat suruk dulu. Setelah ini mungkin saya ada waktu hanya sampai jam 7 ya Ustaz Dede. Bagi yang mau konsultasi ya saya batasi jam 7 teng. Mohon maaf saya harus segera pulang soalnya ya, jadi setelah ini bisa langsung aja begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.